Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SMA Plus Al Asia. Hari ini alhamdulillah kami mengundang adik-adik dari MTS Al Asia untuk sedikit berbincang-bincang mengenai kemana mereka akan melanjutkan pendidikannya gitu ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita selalu terjaga kesehatannya gitu ya. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, alangkah baiknya kan ada pepatah ya yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya juga pengen tahu nih nama-namanya siapa ya ini ya. Saya sih hanya sekedar mengundang saja, tapi yang hadir ke sini saya nggak tahu nih namanya siapa gitu ya. Jadi oleh karena itu silahkan masing-masing untuk memperkenalkan dirinya, dari mana, kelasnya kelas berapa, kemudian namanya siapa. Boleh dari sini dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MTS Al Asia, nama saya Marsha Febri Aulia, kelas 91. Kelas 91 ya. Iya. Kelas 91 namanya Marsha Febri Aulia. Oke. Kalau yang sebelahnya Marsha siapa ya? Oke, nama saya Revana Azofritami dari kelas 97. Dari kelas 97 ya. Namanya Revana Ajwa Pirintami dari kelas 97. Kalau yang samping saya siapa ini kira-kira ya? Silahkan. Kalau saya namanya Kesya Alisanur dari kelas 98. Dari kelas 98. Oh, ini Marsha kelas 91, ini Revana kelas 97, ini Kesya kelas 98. Alhamdulillah ya. Kalian bertiga sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di podcast SMA Plus Al Asia. Kalian perlu tahu nih, ternyata undangan pertama itu kita kirimkan kepada adik-adik di MT. Salah satunya yaitu adalah kalian bertiga hadir di sini ya. Nah, perasaan kamu apa nih setelah dapat undangan dari podcast SMA Plus Al Asia? Apa ya perasaannya kira-kira? Menurut Marsha dulu deh. Yang pasti seneng banget karena tadi juga Bapak bilang perdana, apalagi perdana nih, tamu-tamunya udah kita nih. Wah, keren banget sih. Tadi juga kita udah keliling-liling lihat ruangan-ruangan baru. Ternyata SMA Asia ini banyak yang berubah gitu. Banyak ruangan baru seperti podcast, ada ruang tata boga, tata rias dan lain-lain sih. Keren sih. Ternyata sebelum masuk ke ruangan ini Marsha ini sudah lihat-lihat Iya. SMA ya? Iya, sama teman-teman. Iya, tadi ada apa? Ada podcast yang sekarang kita tempati ya. Kemudian ada ruangan tata boga, tata rias, komputer dan yang lainnya ya. Iya, alhamdulillah nih SMA makin tahun makin maju juga. Kita doakan saja mudah-mudahan SMA semakin maju dan peminatnya, siswa-siswinya semakin banyak juga ya. Ini dari Marsha. Kalau boleh tahu dari Revana nih perasaannya seperti apa ini kira-kira setelah dapat undangan dari podcast SMA Plus Al Asia? Alhamdulillah saya merasa bangga karena pertama kali kan anak siswa-siswi MTS ini diundang di sini. Dan juga saya merasa terhormati gitu untuk diundang di podcast ini. Masya Allah, terhormati ya, ternyata dapat undangan di podcast SMA Al Asia. Nah, kalau tadi kan Marsha ini sudah keliling-keliling katanya ya, ada ini, ada itu. Kalau Revana sendiri gimana? Sudah lihat apa belum? Sudah tadi bareng Marsha. Sudah lihat? Sudah. Apa yang Revana lihat di gedung SMA Al Asia ini? Ada lab IPA, lab komputer, terus juga ada ruang tata boga, tata rias, podcast, dan masih banyak lagi. Masih banyak ya, luar biasa. Kalau sebelah saya nih, perasaannya bagaimana nih? Apa nih perasaannya setelah dapat undangan khusus di podcast SMA Plus Al Asia ini?
Perasaan saya yang pastinya senang ya Pak, soalnya baru pertama kali diundang ke podcast SMA Plus Alasia. Kalau menurut saya SMA Plus Alasia ini banyak berubah Pak, dari gedung-gedungnya yang mulai tertata rapi, bersih juga, terus nyaman. Tadi saya sama teman-teman saya sudah keliling juga, banyak ruang-ruangan yang baru. Gitu. Banyak ruangan-ruangan yang baru ya. Emang sebelumnya ruangannya nggak ada apa bagaimana nih? Ada, cuma belum ditata lagi Belum mungkin. ditata lagi. Ditambah lagi Oh, baru. Nah, terakhir kamu sebelum kamu hari ini datang ke SMA, terakhir pernah ke SMA Alasia itu kapan? Ini Kelas- pasti beda-beda ya. Iya. Beda-beda nih. Coba saya minta pengen tahu dulu dari Marsha dulu deh. Terakhir ke SMA Plus Alasia itu kapan? Terakhir ke sini pas waktu itu kan ada vaksinasi ya. Vaksinasi kan di sini. Jadi terakhir kali itu pas vaksinasi kedua ke sini, pas dilihat-lihat lagi, wah ternyata udah banyak banget karena pas vaksinasi belum keliling-keliling kan, masih di lapangan aja, habis vaksin langsung pulang. Jadi belum lihat keliling-keliling ada ruangan apa aja gitu yang baru. Setelah keliling-keliling ini banyak perubahan Iya. ya dibanding dulu Pas beberapa kelas tahun. 7. Kelas 7 ya? Oh gitu. Kalau Repana sendiri terakhir kali ke SMA Plus Alasia itu kapan? Pas eskul keputrian itu, jadi ya sama dengan Marsha, kita belum keliling-keliling seperti tadi Pak, cuman di ruang tata boga doang gitu, belum Buka aja muter-muter. ya. Iya. Oh, banyak perubahan juga ya. Iya. Oh, gitu. Kalau Kesia sendiri terakhir kali ke sini kapan? Terakhir kali kesini pas kelas 7 karena emang bareng kan sama SMA gedungnya, jadi terakhir kali kelas 7. Terakhir kali kelas 7, berarti Jadi hampir udah 2 tahun yang Iya. lalu ya. Hampir 2 tahun yang lalu Kesia ini belum pernah melihat lagi gedung SMA Alasia ya. Iya. Nah, dari 2 tahun yang lalu ini nih menurut Kesia perbedaannya ini jauh signifikan apa gimana? Apa sama saja apa bagaimana? Perbedaannya sangat jauh Pak, karena kalau yang dulu masih sedikit ruangannya, kalau sekarang udah banyak lagi ruangannya gitu. Banyak ya, luar biasa. Emang untuk tahun 2021-2022 ini SMA Plus Alasia ini memiliki program-program khusus SMA tapi rasa SMK gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar IPA, IPS dan lain sebagainya, tapi di sini pun di SMA Plus Alasia juga ada beberapa life skill yang untuk dijadikan rekomendasi bagi para siswa-siswi MTS maupun SMP yang ada di wilayah Cibinong ini gitu ya. Nah, kalau boleh berpendapat nih sebelum nanti saya kenapa kamu itu masuk ke MTS gitu kan, kemudian nanti kamu mau melanjutkan kemana, kalau boleh saya tahu dulu nih, kalau menurut kamu setelah kamu keliling-keliling gitu ya, setelah kamu melihat ruangan-ruangan gitu, nah pendapat kamu apa nih untuk SMA Plus Alasia ini? Boleh dari Repana dulu, Marsha dulu. Yang pertama-tama tadi juga udah keliling-keliling. Pertama itu yang tadi Bapak bilang setelah SMA rasa SMK ya, karena banyak juga life skill kita yang bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan tata boga, tata rias itu kan berguna banget nih untuk life skill di kehidupan nih. Jadi ya keren aja gitu, SMA rasa SMK gitu. Nah, dari sekian banyak life skill yang ada di SMA Plus Alasia ini, ada nggak hobi Marsha yang ada di SMA ini? Biasanya sih saya suka masak-masak ya, suka bantuin orang tua di dapur, masak ini, bikin kue. Jadi seru aja gitu, bisa dicontoh praktekin di rumah. Misalkan tata boga ini sedang membuat apa, bisa jadi kita ngulangin lagi di rumah gitu. Oh, itu ya. Jadi di SMA Plus Alasia ini ada tata boga. Kebetulan Marsha pun hobi memasak, gitu ya? Oh, berarti ini satu frekuensi nih antara hobinya Marsha dengan programnya SMA Plus Alasia. Nah, kalau dari Repana sendiri saya pengen tahu ya, apa sih pendapat Repana selama beberapa tahun ya, kan dulu kelas 7 itu kan sempat di kampus C ya. Nah, selama 2 tahun ke belakang pendapat Repana tuh apa mengenai tentang SMA Plus Alasia, dan ada perubahannya seperti perubahan yang signifikan dibandingkan
dari 2 tahun yang lalu. Apa nih pendapat Revana? Perubahannya cukup tinggi ya Pak, signifikan sekali karena dulu tuh kelas 7 belum terlalu kegiatannya tuh belum terlalu efektif karena masih awal-awal mungkin. Dan sekarang juga kebetulan ada eskul Tata Rias. Nah, Tata Rias itu kebetulan saya mengagumi seorang yang bisa make up dan itu rekomendasi orang tua saya karena ada life skill itu di dalam diri saya. Jadi karena adanya Tata Rias ini salah satu rekomendasi juga buat Revana ya dari orang tua ya. Berarti kalau begitu bisa juga dong nanti Revana ini melanjutkan ke SMA Plus Al-Asia ya. Iya. Karena di sini pun ada hobi Revana, ada hobi Marsha gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lancar ya. Nah kalau dari Keisha sendiri nih apa pendapatnya terkait tentang SMA Plus Al-Asia yang begitu banyak perubahan di tahun ini? Kalau menurut saya sih meningkat banget ya Pak. Terus terutama juga di eskul itu ada eskul komputer. Kebetulan saya di rumah juga suka kayak ngutak-ngatik komputer gitu, kayak suka belajar komputer. Jadi setara kalau misalnya saya ikut eskul komputer. Oh gitu, berarti yang dikirimkan oleh MTS Al-Asia ini orang-orangnya luar biasa ya. Ternyata Marsha ini hobinya memasak, Revana ini hobinya make up yang merias. Kalau dari Kesia sendiri hobinya itu komputer. Nah, kalau tidak salah ya, ini komputer ini ada 2 program komputer yang nanti insya Allah akan dijalankan oleh SMA Plus Al-Asia nih. Khususnya buat Kesia nih, nanti hobinya itu ada di mana. Yang pertama itu kalau nggak salah ada multimedia, itu mendesain seperti mendesain video, foto, kemudian banner dan lain sebagainya. Itu kalau tidak salah ya. Yang kedua itu ada yang namanya merakit komputer, menyervis komputer, memperbaiki, merawat dan seterusnya itu ada di SMA Plus Al-Asia. Jadi di sini tuh selain IPA dan IPS, SMA juga seperti rasa SMK ya, ada jurusan komputer, jurusan ini dan itu. Nah, di Kesia sendiri nih komputer itu yang mana nih antara mendesain atau merakit atau kira-kira yang mana tuh? Kalau saya lebih suka mendesain karena saya suka ngedit foto di rumah. Kalau misalnya saya ada foto-foto bisa saya edit. Terus juga kadang suka bikin video, Pak. Suka bikin video gitu ya. Biasanya kan kalau anak zaman now itu kan bikin TikTok ya. Bikin TikTok berarti di situ harus jago tuh editnya. Kalau misalkan mau jago maka masuk ke komputer ya, masuk ke SMA Plus Al-Asia, tapi belajar tambahannya di komputer seperti itu ya. Alhamdulillah ya untuk hari ini telah mengundang adik-adik dari MTS. Ternyata setelah saya sedikit tanya saja luar biasa ini gitu ya. Saya sedikit kagum dengan kalian bertiga itu gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalian kan kelas 9 ya, kelas 91, 97, 98, artinya kan kamu itu kelas akhir. Sebentar lagi beberapa bulan ke depan, kamu itu kan lulus dari MTS Al-Asia, gitu ya? Yeah. Ada nggak di benak kamu itu sudah ada perencanaan nggak? Saya pengen masuk ke sekolah ini saya pengen masuk ke sekolah itu gitu kan? Karena sekolah itu tuh begini. Ada nggak kira-kira perencanaan? Boleh dari Marsha dulu deh. Saya setelah melihat bangunan-bangunan sini, keliling bersama teman-teman, kayaknya saya punya referensi bakal di SMA Asia deh Pak. Di SMA Asia? Iya. Emang kenapa? Kalau boleh tahu? Karena kan banyak banget nih kayak tambahan pembelajaran kayak yang tadi Bapak bilang ada tata boga, tata rias, informatika, komputer, dan lain-lain. Jadi cukup deh buat menambah life skill di kehidupan. Siapa tahu kan bermanfaat ya. Jadi di SMA Asia. SMA Asia. Tadi sukanya apa? Tata boga. Tata boga ya. Kalau podcast sendiri suka nggak kira-kira? Suka banget sih kayak Suka. mungkin kalau saya masuk SMA Asia kalau ada school podcast kayaknya saya ikutan nih. Oh begitu ya. Siapa tahu nanti Marsha jadi host di podcast SMA Plus Al-Asia ya. Amin. Gitu. Nah kalau emang nanti rencana Marsha ini
setelah lihat keunggulan SMA ini kemudian tertarik masuk ke SMA, kira-kira jurusannya apa? Saya sih memilih IPS ya, karena saya sendiri suka public speaking, berbicara di depan umum. Saya juga suka nih podcast, jadi lebih memilih IPS karena IPS kan biasanya berpresentasi di depan kelas, Iya. menghafal atau gimana ya, jadi bakalan pilih jurusan IPS. IPS, benar. Kamu tahu gak nih? Saya itu adalah alumni SMA plus Al Asia. Sekarang jadi host dong. Ya, makanya sekarang saya jadi host gitu kan. Selain saya jadi host, saya juga ngajar gitu ya. Jadi host, alhamdulillah. Memang setelah saya perhatikan ya lulusan-lulusan SMA plus Al Asia ini, terutama di angkatan saya ini, alhamdulillah berkompeten semua gitu kan. Ada yang jadi guru juga, ada yang menjadi polisi juga ada gitu kan, karena SMA Al Asia itu selain memberikan pendidikan secara teori di kelas, SMA plus Al Asia juga memberikan pendidikan secara akhlak, bagaimana caranya kita itu menjadi orang yang baik, sifatnya menjadi baik, kemudian sikapnya juga menjadi orang baik bagaimana. Nah itulah yang tidak kita temukan di kebiasaan kita sehari-hari. Nah makanya saya pribadi alumni SMA ini selain belajar di kelas, saya juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa gitu kan. Bahkan ketika saya melihat guru favorit nih, oh ternyata yang saya favoritkan itu gurunya itu seperti ini. Ketika berbicara itu menjadikan saya termotivasi untuk seperti beliau dan seterusnya. Banyak sekali guru-guru SMA plus Al Asia ini yang memberikan motivasi kepada siswa-siswinya gitu ya. Itu kan dari versi Marsa nih. Marsa kan tadi ternyata setelah lihat gedung-gedung ini kan tertarik masuk ke SMA. Nah kalau misalkan Revana sendiri nih, punya bayangan nggak atau punya perencanaan nggak setelah lulus dari MTS Al Asia mau kemana? Kalau saya sih udah emang dari kemarin sebelum-sebelumnya udah direkomendasi sama orang tua sih Pak. Kayak sudah tahu gimana SMA, kemajuannya sangat signifikan, dan mulai dari situ emang orang tua dari kelas 8 udah merekomendasi untuk melanjutkannya di SMA plus Al Asia ini. Oh, jadi kalau Marsa kan tadi setelah datang ke sini diundang, melihat gedung-gedung tertarik gitu kan. Tapi kalau Revana ini emang sudah direkomendasikan sama orang tua ya. Iya. Emang orang tua itu sudah mengarahkan Revana itu harus melanjutkan di Al Asia lagi ya. Iya. Oh, seperti itu. Alhamdulillah dong ya kalau seperti itu. Nah, kalau misalkan Keisha sendiri nih punya perencanaan apa tidak nih setelah lulus dari MTS Al Asia mau kemana melanjutkan? Kalau saya pengennya ke SMA Al Asia karena saya melihat dari alumni-alumni sini juga banyak yang alhamdulillah sukses ya Pak. Saya melihat juga dari gedung-gedungnya juga, saya yang tadi saya bilang tertata rapi, jadi saya tertarik gitu. Oh, berarti kan ini mah tanpa disengaja ya, tanpa Iya. disengaja saya mengundang kalian semua ke sini untuk berbincang-bincang sebenarnya seputar kamu di pengalaman kamu di MTS gitu kan. Ternyata setelah saya tanya mau melanjutkan kemana, ini serius nih mau ke SMA plus Asia, bener nih? Iya. Bener ya? Iya. Bukan karena saya kan? Iya. Karena melihat kondisi SMA plus Al Asia ini luar biasa untuk tahun ini ya, memang beda banget. Saya itu lulus di SMA plus Al Asia 2012. Sekarang 2021, hampir mau ke 2022, memang hampir 10 tahun yang lalu SMA plus Al Asia ini mengalami peningkatan kemajuan yang sangat luar biasa gitu ya. Ini kebanggaan buat saya juga sebagai alumni gitu ya, apalagi nanti kamu sebagai calon siswanya seperti itu ya. Tapi kalau kamu mau tahu nih, selain gedung-gedung tinggi juga di sini, di SMA plus Al Asia juga banyak sekali reward-reward yang diberikan kepada siswanya. Terutama kalau misalkan di kelas 10 sampai kelas 12 ini kalau ada yang ranking 1 itu dapat beasiswa biasanya. Iya. Beasiswa 6 bulan. Nah, kira-kira kamu ini di MTS pada ranking apa enggak nih? Ranking lah Pak. Ranking ya? Alhamdulillah. Oh, nah di SMA plus Al Asia juga kalau nanti ada yang ranking ini dapat beasiswa ya.
Jadi jangan sampai nanti kamu di MTS itu ranking, ketika masuk ke SMA plus Al-Asia nggak ranking, hati-hati ya. Ya makanya setiap pembelajaran itu semakin kita meningkat kelas kita atau jenjang sekolah kita, maka belajarnya juga pun harus semakin ditingkatkan seperti itu ya. Nah kalau boleh tahu nih, kalau misalkan emang kamu ranking nih di MTS, saya pengen tahu deh dari saya masing-masing nih, kira-kira Marsha ini dari kelas 7 sampai kelas 9 ini pernah ranking berapa aja? Repana juga, Kesia juga, boleh dari Marsha dulu deh. Kalau kelas 7 semester 1, alhamdulillah 1. Pas kelas semester 2-nya kenaikan kelas 8 turun jadi 2. Pas kelas 8 semester 1, 1. Kelas 8 semester 2, 1. Alhamdulillah. Kelas 9-nya? Kelas 9 masih TTS. Oh kelas 9-nya belum Iya, ya, belum dibagikan belum. rapotnya ya. Iya. Oh berarti Marsha ini setiap semester kelas 7 sampai kelas 8 ini ranking terus ya? Ya, alhamdulillah. 1, 2, 1 dan 1. Iya, Kelas 9-nya mudah-mudahan 1 Amin, ya. amin. Mau naik kedua apa enggak? Enggak. Enggak, itu turun namanya. Oh Itu iya, bukan naik. bukan naik. Nah, kalau Repana sendiri saya pengen tahu dong prestasi Repana di MTS itu apa? Kebetulan di kelas 7 itu semester satunya itu 10 besar. Nah, kelas 7 semester 2-nya itu juga masih ranking 7. Kebetulan kelas 8 semester 1 itu ranking 3. Alhamdulillah naik. ya. Ya. Terus nanti pas lagi kelas 8 semester 2-nya itu ranking 1. Alhamdulillah. Naik ya dari kelas 7 10 besar ke 7, kemudian kelas 8-nya naik ke 3, kelas 8 semester 2-nya naik ke pertama ya. Mudah-mudahan di di kelas 9 juga ranking 1 ya. Amin. Pokoknya terus tingkatkan belajarnya. Kalau Kesia sendiri nih, kira-kira sama nggak ya? Ranking 1 nggak ya? Gitu. Karena ini kan beda-beda kelas ya. Iya. Pengen tahu nih kalau Kesia ini ranking 1, ada ranking 1-nya enggak? Silakan Kesia. Kalau kelas 7 semester 1 masih 10 besar. 10 besar. Kelas 7 semester 2 juga masih 10 besar. Kelas 8 semester 1 itu alhamdulillah ranking 4. Kelas 8 semester 2 itu nggak dikasih tahu sama wali kelas ya Pak. Jadi langsung ke kelas 9. Gitu. Tapi menurut Kesia sendiri itu dari semester 1 kan 4 nih, semester 2 kan nggak dikasih tahu. Kira-kira aja perkiraan. Perkiraan Satu. Naik dong. Oh, naik lah. Naik dong. Pokoknya naik lah gitu ya. Iya. Dari lantai 2 ke lantai 3 gitu ya. Nah, alhamdulillah nih berarti yang mengirimkan kamu ke sini itu siswi berprestasi semua dong ya? Amin. Oh gitu, karena kemarin itu saya kirimkan undangannya ke MTS. Bapak Ibu mohon kehadirannya siswa-siswi MTS yang mau hadir di podcast SMA Plus Al-Asia. Ternyata kamu yang diundang ke sini. Alhamdulillah ya. Berarti guru-guru di MTS juga mengirimkan itu bukan siswa-siswi yang sembarangan ya, tapi justru malah menurut saya ini siswa-siswinya berprestasi semua nih. Nah, tapi kalau misalkan nanti di MTS-nya berprestasi, kemudian melanjutkan ke SMA berprestasi juga, itu luar biasa ya. Selain kamu mendapatkan nilai di di akademik, kamu juga mendapatkan nilai edit value. Edit value itu adalah nilai lebih di dalam diri kamu gitu ya. Jadi setiap orang itu harus memiliki edit value. Gitu. Apa nih kelebihan Marsha ini? Apa nih kelebihan Repana ini? Apa nih kelebihan Kesia ini? Gitu ya. Terus kemudian pengalaman dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9 di MTS Al-Asia nih sampai sekarang mau lulus. Ada nggak cerita sedih, cerita bangga atau cerita apalah selama di MTS Al-Asia? Mulai dari mana nih? Kayaknya dari Marsha terus ya. Dari Kesia deh. Ada nggak cerita dari pertama kamu masuk ke MTS sampai sekarang mau keluar MTS Al-Asia, ada nggak cerita yang paling berkesan dalam hidup Kesia? yang paling berkesan sih menurut saya bisa lebih kayak ningkatin lagi, kayak ketemu teman baru gitu loh Pak. Bisa sharing-sharing juga kalau misalnya dalam belajar di MTS Al-Asia gitu. Kalau misalnya ada kerja kelompok juga saling sharing gitu antara satu sama yang lainnya gitu.
Itu sih yang lebih serunya kalau di belajar di MTS Alasia. Berarti intinya di MTS itu seru ya sampai Seru, kelas. iya. Nah, kan sekarang itu mau lulus nih. Otomatis kan rasa seru itu nanti pasti akan hilang, pasti nggak akan kembali lagi. Itu menurut Casey gimana? Pengen kayak dulu lagi apa nanti bagaimana nih? Kalau kalau kayak dulu kayaknya nggak bakal mungkin deh Pak, karena kan kita harus berjalan terus, nggak mungkin mundur kan. Kalau menurut saya lebih ke meningkatkan lagi serunya, mungkin ke di SMA Alasia bisa ketemu lagi yang baru. Gitu ya. Berarti ada rasa sedih juga ya, Ada yang rasa selama sedih ini juga. 3 tahun bersama teman-teman di MTS Alasia, ternyata harus dipisahkan dengan waktu gitu ya. Ya, ada pertemuan, pasti ada perpisahan gitu ya. Mudah-mudahan dengan perpisahan itu kita selalu menjaga silaturahmi gitu ya dengan teman dan satu yang lain. Nah, kalau dari Repana sendiri nih, ada nggak cerita yang menarik atau yang berkesan selama menjadi siswi MTS Alasia? Kalau cerita saya sendiri yang berkesan, kan SD saya pendiam Pak, nggak bisa dipercaya guru, kayak orang-orang pada lain punya geng masing-masing, kalau saya lebih sendiri gitu. Iya, terus kayak sekarang di MTS kebetulan terpercaya jadi pengurus kelas, nah makanya itu yang momen terbesar saya tuh di situ, kayak berkesan sekali gitu. Berarti di SD itu Repana itu sendiri gitu ya, sendiri aja ya, orang lain pada kemana Repana mah sendiri, orang lain pas pada pulang Repana mah sendiri di kelas gitu ya enggak. Tapi setelah masuk ke MTS Alasia, ternyata Repana dipercaya oleh guru, kemudian menjadi pengurus kelas. Berarti kan pengurus kelas itu ketua kelas apa? Ketua kelas. Ketua kelas berarti memimpin kelas ya, berarti kan menjadi leadership gitu ya, luar biasa. Mungkin nanti biasanya kalau dari MTS dari SMP atau MTS meningkat ke jenjang SMA itu biasanya lebih aktif lagi gitu ya. Apalagi di SMA Plus Alasia ini kegiatannya luar biasa. Kemarin saja ada kegiatan A, kegiatan B, luar biasa lah gitu ya. Nanti dipertahankan saja biar nanti Repana itu menjadi orang yang aktif, jangan pendiam gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Marsha sendiri nih, apa nih pengalaman yang paling berkesan selama menjadi siswi MTS Alasia? Kalau kelas 7 kan belum ada lomba-lomba ya. Nah, saya tuh nggak pernah terpikiran kalau mau ikut lomba ini atau mau ikut lomba ini. Nah, kebetulan waktu kelas 9 ini saya dipercaya untuk mengikuti lomba gitu. Jadi saya nggak nyangka gitu, kok bisa saya yang kepilih. Berarti kan saya yang dipercayain sama guru-guru. Jadi itu sih momen yang paling wow banget, kayak nggak mungkin. Pertama itu nggak pernah mikir bakal ikutan lomba ini, lomba itu. Jadi pas di kelas 9 ini di MTS Alasia, alhamdulillahnya terpilih menjadi kepercayaan guru buat untuk ikut lomba ini dan lomba itu. Kalau boleh tahu lomba apa? Yang pertama sih kemarin belum lama saya terpilih jadi lomba KSM, kompetisi sains madrasah, sama Reva juga. Oh, sama Reva juga. juga. Oh, Ya, ya, jadi terus? kita terpilih ya, terpilih, alhamdulillahnya saya jadi juara harapan 1. Juara. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi- Itu baru pertama kali ikut lomba? Waktu dulu sih pernah ikut berpartisipasi lomba, tapi nggak juara gitu. Alhamdulillahnya yang pas kelas 9 ini di MTS alhamdulillah jadi juara. Gitu. Juara. Nggak pernah nyangka gitu loh bakal jadi juara. Lomba KSM itu berarti tingkat apa? Tingkat Kabupaten. Kabupaten. Iya, kabupaten. Berarti kamu lomba di tingkat kabupaten juara. Iya, alhamdulillah. Mewakili MTS Alasia. Alhamdulillah. Luar biasa, salut saya. Dan ternyata emang kamu itu orang-orang yang luar biasa. Aduh. Nah, kalau boleh tahu lomba apa yang dipilih? Karena sains ya ada IPS, matematika dan IPA. Jadi saya bagian IPS, Reva bagian MTK. Oh, Repa matematika, Marsha IPS. Ya, kebetulan Juara. Hah? kebetulan pertamanya sih saya emang nggak terlalu tertarik ya sama IPS. Karena ikut lomba ini jadi kan ngulang-ngulang materi dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, alhamdulillahnya dari sesuatu yang nggak saya suka menjadi kebaikan buat saya gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang kita nggak suka itu akan menjadi keburukan buat kita gitu. Jadi ketika kamu dipercaya untuk ikut lomba KSM,
pelajaran IPS, kamu itu di situ posisinya kurang suka dengan Kurang pelajaran suka, bukan gimana ya, nggak terlalu mendalami Excited. banget. Enggak, iya, setiap ada pelajaran IPS ya biasanya orang-orang yang suka kan pasti selalu excited. Kalau saya ya biasa aja gitu, kayak Nggak suka aja juara ya. Apalagi apalagi suka. apalagi suka. Emang Iya. yang paling disukai apa? Saya biasanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia kan nggak jauh dari bahasa Inggris sama IPA sih. Tapi kalau IPA yang di KSM ini menurut saya itu jadi lebih susah gitu. Lebih Jadi lebih susah kan IPA yang di KSM ini dan kepilih IPS, makanya shock gitu kan, nggak terlalu suka nih sama pelajaran IPS. Nah karena belajar dari kelas 7 sampai kelas 9, alhamdulillahnya terpilih jadi juara harapan 1. Jadi sekarang lumayan excited kalau ada pelajaran IPS, sampai kalau mau masuk SMA mau jurusan IPS. Luar biasa. Berarti kalau misalkan kamu masuk, tadi kan sudah disebutkan ya, kalau misalkan masuk ke SMA Plus Al Asia, kamu bisa masuk IPS ya? Iya, Karena sudah juara lomba KSM Iya. IPS. Jadi lebih mendalami lagi nih apa aja yang ada di IPS. Itu cocok banget ya, luar biasa. Berarti kan dengan keberhasilan dan kesuksesan kamu bertiga ini kan tidak luput, ini pasti ada Dorongan dari guru-guru Oh, juga, orang orang Iya, tua ya, doa. yang paling penting buat doa. Iya, dari guru-guru. Berarti guru-guru MTS juga luar biasa ya, mendidik putra-putrinya, mendidik Jadi- siswa-siswinya ya. Jadi kita didorong untuk terus, ayo bisa. Ayo bisa, lo dari zona nyaman kalian tuh pasti bisa gitu. Setiap kita optimis, setiap kita pesimis, Pesimis pasti ada dorongan. Ayo bisa, Ayo bisa, pasti bisa. Jangan Luar biasa, pesimis. motivasinya luar biasa ya kalau Iya. guru-guru MTS itu. Tapi nggak kalah penting di guru-guru SMA juga, tadi sudah saya sampaikan, selalu setiap mengajar itu pasti memberikan motivasi agar kita itu terus selalu rajin dan meningkatkan pembelajaran gitu ya. Nah, di MTS juga saya pernah dengar ada beberapa siswa, banyak sih kalau nggak salah ya, ada beberapa siswa MTS itu yang sudah menghafal Quran ya. Iya, Ada ya. Ada. Yang sudah hafal 1 juz, 3 juz, 5 juz, ada ya? Ada. Luar biasa memang MTS Al Asia dari segi pembelajarannya luar biasa. Nah, untuk untuk yang penghafal Quran itu ada nggak teman kamu di sini? di kelas mungkin ada ya. Ada. Ada ya? Ada, pasti ada Pak. Pasti ada ya? Pasti ada. Gitu, Dari pasti kelas ada. 7, 8, Kelas 7, 8, 9 per kelas pasti ada yang Pasti ada menghafal. ya, karena memang program unggulan di MTS itu adalah tahfiz Quran. Iya. Seperti itu ya. Luar biasa, silakan. Nah, karena waktu kita terbatas nih ya, dari tadi kita ngobrol keasikan, ternyata waktunya sudah lama ya, padahal saya sih kayaknya baru 2 menit 3 menit ya. Ternyata Berasa. kalau saya lihat jam itu hampir 30 sampai 1 jam nih kita ngobrol begini ya. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen dong memberikan yang pemirsa yang sedang menonton nih di podcast SMA Plus Al Asia, tolong dong berikan sedikit motivasi atau sedikit rekomendasi atau arahan kamu untuk teman-teman yang sedang menonton. Boleh dari siapa dulu ya? Dari Marsha deh, silahkan. Untuk teman-teman saya yang terutama di MTS Al Asia, kalau masih bingung nih mau melanjutkan jenjang kemana, coba deh di SMA Asia. Tadi juga saya sudah berkeliling-keliling sama teman-teman saya dan itu benar-benar keren gitu, ruangannya bagus-bagus ya, ada lab IPA, ada lab komputer, tata boga, tata rias dan lainnya. Jadi ini cukup rekomendasi banget buat kalian yang masih bingung untuk melanjutkan ke jenjang mana. Oh, Masya Allah. Jadi Marsha juga pengennya sih teman-temannya biar Iya. nanti teman-teman yang di MTS itu bisa bareng-bareng lagi Iya, ya, masuk ke bareng-bareng sini ke lagi. SMA ya. Iya. Ya, contohnya inilah ruangan ini, podcastnya luar biasa Iya, nih, luar ruangannya biasa. disulap menjadi seperti, mantep lah gitu ya. Nah, kalau dari Repana sendiri ada nggak pesan atau pesan buat pemirsa podcast SMA Plus Al Asia? Kalau untuk pesan itu yang rajin belajar, terus juga jangan takut untuk mencoba yang lebih baru lagi, nyari kenyamanan lain, keluar dari zona nyaman, karena usaha tidak mengkhianati hasil dan setiap
usaha itu pasti ada hasil yang membuat kalian down, jadi jangan patah semangat gitu, pasti ada motivasi tersendiri dalam diri kalian. Luar biasa, tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Seperti ini nih contohnya bertiga ini nih, luar biasa. Mungkin di balik kesuksesan kamu itu sering belajarnya luar biasa. Jadi tadi pesan Repana ini tingkatkan kualitas pembelajarannya, belajar kitanya dan lain sebagainya agar kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa gitu ya. Nah, kalau dari Kesia sendiri ada nggak pesan khusus buat pemirsa podcast SMA plus Al Asia yang sedang menonton nih? Yang pertama, jangan lupa belajar, karena kesuksesan itu di dalam dari kita sendiri. Yang kedua, jangan lupa jaga kesehatan, karena tetap patuhi protokol kesehatan karena masih ada COVID-19. Oke, jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan ya. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban dari COVID-19 ini. Tetap harus menjaga prokes, jaga jarak, menggunakan masker ketika berkerumun dan jangan berkerumun dan seterusnya ya. Oke, sayang sekali ini waktunya karena waktunya sudah sebentar lagi habis gitu ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan kita tidak bisa berbincang-bincang lagi. Nanti kapan-kapan saya akan undang lagi ya. Apalagi kalau misalkan nanti kamu sudah menjadi siswa-siswi SMA plus Al Asia, nanti insya Allah kamu yang menjadi host di sini. Amin. Gitu ya. Oke, baik pemirsa podcast SMA plus Al Asia, itu saja yang bisa kita dengarkan dari adik-adik MTS Al Asia, termotivasi juga gitu ya, termasuk saya termotivasi juga nih untuk menjadikan diri kita menjadi sukses gitu ya. Tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil ya. Oke, baik, saya pribadi sebagai host podcast SMA Plus Al Asia undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.